bisa mengangkat kursinya. Pemerintah maksimalkan percepatan vaksinasi jelang PON ke-20 Papua. Dengan target 70% hingga kini 55% warga telah mendapat vaksin yang tersebar di 4 klaster yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke hingga Kabupaten Mimika. Selain masalah vaksin, PB PON bersama pemerintah Provinsi Papua juga akan memperketat aspek protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman. Penonton yang hadir hanya akan memenuhi 10-20% dari total kapasitas penonton. Dengan kondisi yang semakin baik ini, saya optimis bahwa atas rekomendasi Satgas COVID-19 dan Menteri Kesehatan, di Papua ini nanti kita bisa melaksanakan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 apabila dimungkinkan dengan penonton, jumlah penonton yang diputuskan apakah itu 10% atau 20% dari kapasitas venue yang seharusnya dihadiri oleh penonton itu. Sementara pembukaan dan penutupan PON yang berlangsung di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura akan dilaksanakan dengan jumlah penonton kurang dari 10.000 orang. Dengan lebih dulu melewati protokol kesehatan ketat, yakni tes usap hingga pemeriksaan sertifikat vaksin. Pada PON Papua, 7.066 atlet akan hadir mengikuti 37 cabang olahraga dengan 56 disiplin dan 679 nomor pertandingan. Timnas sepak bola putri Indonesia menjalani uji coba melawan tim PON Jawa Barat di Stadion Merpati Depok Rabu sore. Ini menjadi laga uji coba terakhir timnas sebelum bertolak menuju Tajikistan guna menjalani kualifikasi grup Piala Asia 2022. Disaksikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Garuda Pertiwi sebenarnya mampu menguasai permainan dan unggul dalam duel bola-bola atas. Tidak hanya itu, timnas juga cukup baik memanfaatkan situasi bola mati, meski akhirnya harus puas bermain imbang 2-2 kontra tim PON Jabar. Sejumlah evaluasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki sebelum bertolak ke Tajikistan pada 18 September. Salah satunya konsistensi permainan. Kita mengantisipasi kelemahan-kelemahan kita, terutama tadi di babak pertama kita juga sudah baik bermain bolanya. Untuk setelah masuk ke jeda ke babak kedua mulai panik tadi. Itu yang perlu kita evaluasi. Kita harapkan dia bisa memenangkan 2 pertandingan sehingga lolos nantinya untuk 2022. Kalau melihat komposisi pemain cukup bagus ya. Nah, saya mengawal mereka dari mulai SEA Games kemarin, peningkatannya cukup tajam. Adapun timnas akan menjalani 2 laga melawan Singapura di Tajikistan pada kualifikasi grup Piala Asia. Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Asia 2022 bersama Korea Utara, Irak, dan Singapura. Namun, Korea Utara dan Irak memutuskan mundur yang otomatis menyisakan Singapura. Indonesia akan menghadapi Singapura pada 24 dan 27 September mendatang. Setelah melalui penerbangan panjang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sempat transit selama 15 jam di Turki, timnas sepak bola putri Indonesia akhirnya tiba di Tajikistan pada Senin waktu setempat. Setelah melalui tes usap dan dinyatakan bebas dari COVID-19, skuad Garuda Pertiwi melakukan latihan ringan pada malam hari. Timnas putri akan menjalani 2 laga kontra Singapura dalam babak kualifikasi Piala Asia Putri. Pelatih timnas sepak bola putri Indonesia Rudi Eka Priyambada menjelaskan anak asuhnya perlu pemulihan dan banyak beradaptasi. Selain beradaptasi dengan lapangan sintetis yang akan digunakan dalam pertandingan, Zahra Musdalifah dan kawan-kawan juga butuh beradaptasi dengan cuaca dingin. Fokuskan ya kerja sama tim lah, karena kan kemarin Singapura juga bermain uji coba lawan Tajikistan. Hasilnya draw, saya pikir kita sudah pelajari Singapura seperti apa, dan juga ada beberapa 6 pemain pilar baru ya, kita juga jangan menganggap remeh kayak apa Singapura. Itu yang perlu kita antisipasi, kita harus fokus dengan tim kita seperti itu. Ini cuacanya sedikit dingin kayak di puncak-puncak gitu, dan dari lapangan sintetis kita biasanya latihan di lapangan rumput, kita harus adaptasi lagi di lapangan sintetis. Rencananya Garuda Pertiwi akan melawan Singapura sebanyak 2 kali,
masing-masing pada 24 dan 27 September. Timnas Putri wajib menang jika ingin mencetak sejarah lolos ke Piala Asia Putri. Kontingen Sumatera Selatan mengusung optimisme tinggi jelang dimulainya pekan olahraga di Papua tahun ini. Meski sempat mengalami sejumlah kendala, KONI Sumsel optimis atletnya mampu meraih hasil terbaik di PON kali ini. Jika di PON Jabar Sumsel menempati peringkat 21, di PON Papua Sumsel menargetkan berada di bawah peringkat sebelumnya. Memotivasi atlet lebih bersemangat, KONI Sumsel telah menjanjikan bonus untuk atletnya, peraih medali emas akan mendapat uang 300 juta rupiah. Kondisi bagus, alhamdulillah. Semua sudah berjalan dengan schedule, pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing dan secara umum kita sudah siap. Target perbaikan peringkat ya. Kemarin 21, mudah-mudahan peringkat kita di bawah itulah. Di PON Papua 2021, KONI Sumsel memberangkatkan 12 atletnya dengan 24 cabur yang diikuti.